Oke, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak yang saya cintai, hari ini kita awali dengan permainan. Coba di sini saya sudah menyiapkan, Pak Fendi menyiapkan gelas. Di sini ada juga korek. Nah, tahu kan korek ini? Ini korek semua dua-duanya nyala. Tidak ada yang beda, fungsinya pun sama. Tetapi pada siang hari ini kita ibaratkan korek ini sebagai kita. Paham? Sebagai apa? Sebagai kita. Anggap aja ini diri kalian. Nah, dalam kehidupan hal yang paling berharga itu adalah pertemanan. Selain keluarga, pertemanan itu penting. Kenapa kok penting, Pak? Karena pertemanan itu adalah salah satu sosial untuk menjadikan perkembangan kalian bisa bagus. Yang diharapkan dari pertemanan itu adalah kalian bisa berkembang dengan baik, berkembang dengan positif, berkembang dengan bagus. Namun ada juga karena dari pertemanan justru perkembangan kalian tidak baik. Contohnya seperti apa, Pak? Tidak percaya diri, terus kemudian tidak bisa mengapresiasikan berimajinasi atau tidak bisa berpikir yang kritis ataupun inovatif. Kalian tidak bisa karena pertemanan. Faktornya dari apa? Lingkungan. Dari apa? Lingkungan. Nah, sekarang kita ibaratkan ini adalah lingkungan, kita coret ya. Anggap aja kita masukkan di sini A, di sini adalah B. Ini lingkungan B. Di dalam kedua lingkungan ini, anggap aja ini sekolah ataupun yang mana. Menurut kalian anggap aja ini lingkungan, baik sekolah ataupun yang mana, silahkan, terserah kalian, atau kampung. Nah, di sini adalah siapa ini? Kita. Nah, sekali lagi ini kita. Keduanya sama-sama menyala. Paham? Bisa? Sama-sama menyala. Ditaruh di dalam dua lingkungan. Kira-kira masuk diambil masih nyala enggak? Kalau diambil, dikeluarkan masih nyala enggak? Masih. Nah, di dalam lingkungan berbeda ini kita kasih perlakuan yang berbeda pada diri kalian ini, pada kita lah. Anggap aja ini orang. Nah, yang satunya kita kasih yang namanya lingkungan tempat bully, tempat cacian, tempat ocehan, tempat permusuhan. Anggap aja ini kalian. Kalian masuk di tempat lingkungan yang ada ocehan. Nih hal negatif nih, hal yang kurang bagus. Kita kasih ocehan, kita kasih bully, kita kasih virus, pokoknya benci aja anak ini. Kita benci aja, dibenci aja, sebenci-bencinya. Kemudian anak ini sudah masuk dalam hal yang tidak bagus, di tempat lingkungan yang negatif. Sekarang kalau ini sudah dikasih tempat yang, karena ini sudah disiram dengan hal-hal yang nggak bagus, hal yang negatif. Kira-kira kalau kalian mau jadi korek ini, saya tanyakan lagi, mau di lingkungan yang mana? Lingkungan A. Kenapa? Karena sangat positif ya, tidak ada negatif ataupun cacian yang ini. Sekarang mari kita buktikan. Kalau anak ini sudah berada di lingkungan negatif, dibully, dicaci, dihina ataupun dikasih hal negatif yang lain, kira-kira masih nyala atau tidak? Kita buktikan, tidak nyala. Nah, yang anak ini karena masih diperlakukan baik, masih nyala. Pertanyaan Pak Fendi, bisa enggak anak ini berjalan bisa menyalakan diri sendiri? Gak akan bisa. Lalu bagaimana Pak caranya, Pak? Dia harus dipindahkan di lingkungan yang baik. Contohnya, meskipun di lingkungan yang baik, kita pindahkan di lingkungan yang baik nih. Padahal dia sebelumnya sudah dibully nih sama teman-temannya. Kita ambil lagi, nyala enggak? Gak nyala. Bagaimana caranya? Harus ditolong, dibantu, dirangkul, disayangi, dikasihi. Kalau dia ada bantuan, dia otomatis akan nyala. Tapi selama dia tidak ada bantuan, dia tidak akan bisa termotivasi dengan sendirinya. Paham sampai di sini? Paham ya? Hebatnya, buruknya dari perlakuan lingkungan yang negatif akan melahirkan orang yang tidak punya semangat, tidak bisa nyala lagi, tidak bisa ceria lagi. Harus bagaimana? Harus dengan dibantu, harus dirangkul, dikasih kasih sayang, baru dia bisa nyala. Nah, ini adalah analogi
pelajaran analogi yang kita bisa maknakan dalam kehidupan kita. Maka dari itu lingkungan sangat berpengaruh besar. Maka dari itu juga saya berpesan sama kalian, jangan pernah menjadi seorang pembuli atau seorang pembenci atau hal negatif yang lainnya. Kenapa Pak? Hal membuli itu adalah sifat yang kurang bagus. Kenapa kok bisa dikatakan yang kurang bagus? Biasanya umumnya ketika kita jadi pembuli, otomatis kita mencari teman untuk membuli si dia. Iya atau enggak? Pasti dia jadi pengecut dengan cara merangkul temennya untuk jadi negatif. Ayo dibully aja. Contoh, si A itu nggak bagus. Itu caranya si A itu kalau sisiran nggak jelas. Sepatunya pun seperti itu. Yang terjadi apa? Mentalnya down, mentalnya ambruk, jadinya negatif. Anaknya nggak punya semangat. Maka dari itu anak-anak, tolong ayo kita semuanya jangan lupa saling memberi yang namanya kasih sayang pada siapapun. Tidak usah membedakan mana yang A, mana yang B, mana yang jelek, mana yang ganteng, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang pinter, mana yang kurang pinter, mana yang kurang pas. Jangan pernah membedakan mana agamanya yang ini, mana agamanya itu. Tidak boleh membedakan. Kasih sayang itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, maka kita perlu untuk menerapkannya. Jangan pernah menjadi musuh Tuhan. Musuh Tuhan itu seperti apa? Seperti iblis ataupun yang lainnya. Bisa ya sampai di sini ya. Kalau ada temanmu yang kena dampak membuli, jangan dijauhi, karena dia tidak bisa akan menyalahkan dirinya. Harus dibantu. Paham? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Hari ini kita belajar tentang membuli, tapi habis ini kita lanjut dengan materi. Sampai di sini sudah bisa memahami ya? Oke. Kita akan lanjut dengan materi. Terima kasih sudah mendengarkan.